Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat jiwa kita, buat batin kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Tema kali ini adalah harapan untuk tahun 2022. Saya merasa ingin membagikan harapan dari Tuhan adalah bahwa kita semua belajar jadi pemain di perlombaan pertandingan yang seru ini. Di semakin akhir zaman semakin seru, ya seperti kalau pertandingan semakin mendekati detik-detik berakhirnya, ya itu pasti tambah panas gitu ya. Kita hidup di zaman yang seperti itu. Kalau Tuhan harapkan kita mau jadi pemain, karena disitulah sebenarnya hidup kita sedang benar-benar dipuaskan, dipenuhkan, karena kita diciptakan untuk ikut main, bukan jadi penonton. 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertandinglah, Paulus sering mengilustrasikan perjalanan rohani kita dengan pertandingan. Yang dibutuhkan adalah stamina, yang dibutuhkan adalah ketekunan dan ya macam-macam, tapi kita tidak soroti itu hari ini. Sedikit saja menyinggung tentang rebutlah hidup yang kekal. Bukan artinya kita itu sekarang belum mendapat hidup kekal lalu harus berusaha bagaimana supaya merebut apa yang kita belum dapat, tapi ini terjemahan Indonesia mungkin kurang tepat, kurang pas. Bahasa-bahasa lain, Inggris terjemahan lain saya lihat artinya itu pegang erat gitu ya, jangan lepaskan. Artinya apa ya, itu sudah di tangan, cuma sewaktu-waktu bisa lepas kalau kita nggak hati-hati. Jadi itu sudah di tangan karena seseorang telah memberikannya ke dalam tangan kita, yaitu Yesus. Cuma pertandingan kita selanjutnya adalah terus mempertahankan yang sudah kita dapat itu. Jadi pegang dan cengkeram, jangan lepaskan gitu. Nah, balik tentang bertanding, jadilah pemain. Saya baru mengalami ini yang saya sudah saksikan dalam khotbah minggu lalu, bahwa saya mengalami yang namanya iman. Perjalanan hidup kita adalah dengan iman, bukan dengan penglihatan. Yang penglihatan berkata begini ya, seperti surat cerai teman saya itu yang saya ceritakan minggu lalu, itu kenyataan, penglihatan ngomong itu. Tapi di situ saya didorong, saya tahu itu kekuatan Roh Kudus, karena kalau saya sendiri saya tidak mampu berpikir atau bertindak atau memandangnya seperti itu. Tapi saya bisa bilang tidak kepada kenyataan yang saya lihat. Itu terjadi, saya tidak menyangkali, tetapi saya juga belajar di bawah Tuhan untuk lihat sesuatu di balik ini, bahwa ini bukan final, finalnya ada lagi gitu ya. Ini bukan final, walaupun untuk saat ini sebatas pandangan mata manusia ini final, tapi sebenarnya bukan. Itu di situ saya senangnya adalah karena saya merasa ikut jadi pemain, bukan cuma penonton gitu. Tentu sukacitanya ya sama seneng juga, penonton juga seneng kalau tim jagoannya menang. Tapi tentu rasanya kan beda gitu ya. Bersukacita dari kursi penonton dan bersukacita dari lapangan sebagai pemain yang jungkir balik dengan sama-sama Yesus. Lari tunggang langgang, mungkin potang-panting sini sana, ngejar ini, berusaha menangkap ini dan seterusnya. Di situ saya merasa sukacita itu juga karena dikuatkan pada waktu masa-masa sunyi yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di situ itu godaan besar untuk ragu, untuk yaitu tidak mencengkeram apa yang sebenarnya Tuhan sudah beri, yaitu dalam hal ini saya percaya pemulihan keluarga itu sudah ada. Cuma saya terus belajar mencengkeram itu, dan ini yang saya percaya bukan penglihatan ini. Nah, saya merasa diajak main, jadi pemain di bagian itu, dan itu pengalaman pertama buat saya sebenarnya yang merasa wow, inilah pengalaman baru yang Tuhan kasih ke saya, dan saya bersyukur. Sekarang di situ sukacita saya
menjadi penuh, dan itu yang diinginkan Yesus. Yesus itu orang yang selalu ingin berbagi sukacitanya dengan kita. Kita baca Yohanes 10, ada beberapa kali waktu Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, dia bilang ini, begini loh supaya sukacitamu penuh gitu. Yohanes 15 ayat 10-11, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi izinkan Yesus itu berbagi sukacita dengan kita dengan cara ayo mengajak kita ikut bermain gitu loh, bukan jadi penonton. Saya percaya yang orang-orang yang melihat keluarga teman saya ini dipulihkan tentu ya wow juga gitu, wow senang. Tapi saya rasa tentu beda dengan senangnya saya sebagai yang ikut main gitu di dalamnya, yang ikut ngomong, ngucap, walaupun mainnya itu tidak main apa gitu loh, tidak mengusahakan apa, cuma terus ngucap hal yang sepakat dengan firman Tuhan itu. Tapi di sini kita lihat aspek yang berbeda. Sukacita menjadi penuh, yaitu dengan cara menuruti perintah Tuhan, tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, ini yang kita perlu soroti adalah Tuhan itu tidak sekedar pokoknya kamu harus taat titik. Tapi yang dia rindu, yang namanya sukacita itu bisa dibagikan adalah kalau kamu taat karena kamu mengasihi aku. Kamu taat karena kamu cinta aku, bukan karena takut ancaman, takut dihukum, bukan itu. Itu tidak mendatangkan sukacita. Itu ketertekanan, itu penindasan, itu penjajahan. Itu dominasi dan itu bukan sifat Tuhan. Tapi sukacita itu akan terbagikan kalau kita ini nurut tapi benar-benar karena pengabdian kasih gitu ya, bukan keterpaksaan karena takut dihukum, bukan begitu. Pertama itu, jadi inilah cara kita bermain. Kita tinggal dalam kasihnya tapi itu dengan menuruti perintahnya. Nah, menuruti perintahnya ini kita mau lihat lebih jauh. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Yang membuat Tuhan ingin Tuhan ingin membagi sukacitanya dengan kita juga dalam hal kamu minta sesuatu dan kalau itu dapatkan, itu yang menjadi sukacitamu penuh gitu. Nah, tapi soal meminta itu sendiri ini yang kita soroti di poin ini. Meminta itu kalau dihubungkan dengan ayat yang tadi, yang sebelum ini kita baca, menuruti perintah Bapa dan tinggal dalam kasihnya. Kalau dihubungkan dengan pengalaman saya, yang saya minta itu adalah hal-hal yang menjadi ketentuannya Tuhan gitu. Jadi kayak perintahnya Tuhan tapi tidak sanggup sebenarnya dilakukan oleh teman saya ini maupun kita yang sudah berusaha ya, kita teman-teman dekatnya yang sudah berusaha sedemikian, itu tidak sanggup kita laksanakan, lalu itu yang kita minta, karena mintalah maka kamu akan menerima, disitulah sukacita kita penuh. Yang saya minta itu, tolong kami untuk ini kehendakmu lah yang terjadi, atau kami bisa nurut sama perintah Tuhan gitu loh. Perintah Tuhan itu yang bisa terjadi, atau pokoknya bagaimana akhirnya kita bisa melangkah dalam ketaatan ini, yaitu keluarga ini tidak bisa, khususnya memang ya keluarga ini, tapi sebenarnya kita yang teman-temannya yang tidak bermasalah keluarga pun punya bagian, yaitu kita taat dalam arti Tuhan suruh doakan terus gitu loh, Tuhan suruh doakan dan tidak putus harap gitu kan. Nah, itu yang kita doakan juga, tolong saya supaya, ini kan kita minta berarti, tolong saya supaya bisa bertahan dalam situasi atau waktu-waktu yang kelihatan mustahil dan sunyi sepi dan tidak terjadi apapun gitu ya, dimana godaan untuk berpaling dari janji Tuhan itu gampang gitu. Tolong saya untuk itu. Lalu disitulah Tuhan memberikan apa yang kita minta. Disitulah kita lalu bisa lebih jadi pelaku firman Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan seperti tadi kata-kata itu dan tinggal di dalam kasihnya, dan itu yang membuat sukacita kita lebih penuh lagi. Yohanes 15 ayat 7.
Ini tentang meminta, lanjutkan tentang meminta tadi dari ayat yang barusan kita baca. Sekarang penjelasan lebih lanjutnya ada di Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, dan seterusnya. Itu tentang meminta. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki. Nah, ini yang dulu saya pernah juga sampaikan firman Tuhan tentang ini. Orang kira, kebanyakan mungkin sebagian orang masih kira Tuhan mengabulkan apa saja yang saya minta asal saya nyogok, tanda kutip nyogok, dengan mungkin memberi amal yang lebih, mungkin jam doaku ditambah, mungkin puasaku juga ditambah, atau mungkin apa dalam bentuk perbuatan agamawi yang ada, yang kita bisa pikirkan. Tapi bukan itu sebenarnya. Artinya kalau kau tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalam kamu, artinya permintaanku, kerinduan hati Tuhan, permintaannya Tuhan, kerinduan hati Tuhan, keinginannya, kehendaknya, rencananya, itu jadi ditularkan kepada kita. Dari persekutuan itu kita ketularan, kita jadi apa yang Tuhan rindukan, lama-lama kita juga rindukan hal yang sama. Sehingga kita jadi minta gitu loh. Kalau kita rindukan kita bisa minta dengan tulus. Bahwa aku ingin itu Tuhan. Nah itu keinginannya sama dengan Tuhan gitu. Nah karena keinginan sama, terus Tuhan sudah dapat, oke, anak ini bisa jadi partner sudah dengan aku mendapatkan orang-orang dengan siapa mulutnya mau terus mengucapkan perkataanku, kehendakku supaya jadi di bumi ini, maka dia akan bertindak di situ. Walaupun sebenarnya dia tidak butuh ya untuk bertindak, tapi dia untuk bertindak dia tidak butuh bantuan orang. Dia punya mulut yang jauh lebih besar berkuasa daripada siapapun, yang nggak perlu mulut-mulut kecil kita yang sering kepleset-pleset ini gitu loh untuk mengucapkan firman-Nya. Tapi dia kerinduannya adalah itu tadi, berbagi sukacita. Dia ngotot, aku pengen kamu kebagian sukacitaku. Ayo gunakan mulutmu untuk ngomong kehendakku. Permintaanku, kehendak hatiku itu sudah jadi kehendak hatimu, ucapkan itu. Itu yang saya terus bisa pelajari dari pengalaman saya yang belakangan ini. Ya begitulah, saya bersyukur sukacita saya dipenuhkan gitu dalam hal ini, karena saya melihat bagaimana hati yang sepakat dengan Tuhan itu dihargai gitu ya, dan itu undangan yang sangat terbuka untuk semua, dan itulah yang saya harapkan tahun depan ini kita sama-sama belajar melangkah lakukan ke sana untuk bisa menerima sukacita Tuhan yang penuh, yang Tuhan memang siapkan untuk kita. Izinkan Tuhan lakukan itu karena Dia kepingin. Karena kitalah yang sering kurang menghargai, kurang mengejar, tidak kepingin, jadinya ya tidak minta itu dan tidak dapat. Tapi kalau kita bisa mengalami itu, kalau kita mengizinkan Tuhan memberi kita pengalaman itu, maka kita akan mulai benar-benar tidak minat lagi sama kesukaan dunia ini. Tidak ada apa-apanya gitu dibanding kesukaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sedikit kalimat terakhir, mengambil bagian dalam bermain, menjadi pemain itu tentu bukan hanya dibatasi pelayanan acara-acara gerejawi, tugas-tugas gerejawi, tetapi yang terpenting adalah berdoa minta nangkap hati Tuhan untuk siapa orang yang Tuhan bebankan kepada kita. Kita mulai berdoa untuk itu, nangkap hati Tuhan untuk orang itu, mengucapkan hal yang sama yang diinginkan Tuhan untuk orang itu, dan melihatnya menjadi kenyataan. Disitulah orang demi orang, individu demi individu akan mengalami pemulihan demi pemulihan, dan sukacita kita akan menjadi penuh. Selamat datang tahun 2022, saya ucapkan selamat tahun baru untuk semuanya, dan bukan hanya sekedar selamat tahun baru, tapi yang penuh dengan pengharapan ilahi, pengharapan yang bukan dari dunia ini, ilahi yang pasti akan terjadi seturut dengan lebih banyaknya lagi anak-anak Tuhan yang mau masuk menjadi pemain di dalam lapangan perlombaan Tuhan, yang kemenangannya sudah ditentukan menjadi pihak kita. Cuma masalah waktu aja, kapan kemenangan yang di bagian mana akan dipetik dan seterusnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.